Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Naidul Istiqomah. Ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah fazal awal an. Huna uridu an ubayyikunna an mawdu'aini wa mawdu'ul awal hiya marhalatus syabab. Marhalatus syabab yang artinya masa muda. Marhalatus syabab ahammu marhalatin fi hayatil insan wa a'la tharwatin indil ummati. Wa marhalatus syabab hiya marhalatul ata'i wal amali. Wal insanu alladhi la yu'ti fi syababihi falamma yu'ti fi baqiyatil umrihi. Wa kana katsirun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syabab. Wa qad wallahum mas'uliyatin katsiratan haitsu walla katsiran minhum qiyadatal jaysi. Wa fihi syuyukhul muhajirina wal ansar. Wa qad walla Zaid ibn Harithah wa Ja'far ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Abi Ruwahah qiyadatal jaysi fi ghazwatil Mu'tah. Kama walla Usamah ibn Zaid qiyadatal jaysi al-islamiyyi li ghazwatir Rum wa umruhu 18 sanatan. Wa arsala Mu'adz ibn Jabal qadiyan ila Yaman wa huwa fi marhalati syabab. Masa muda. Masa muda merupakan masa atau periode terpenting dalam kehidupannya seseorang. Dan masa muda dan para pemuda merupakan aset yang paling berharga. Masa muda adalah masa memberi dan masa bekerja. Manusia yang tidak suka memberi pada masa mudanya pasti tidak suka juga memberi pada masa sisa hidupnya nanti atau masa tuanya nanti. Rasulullah SAW juga memiliki banyak sekali sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan pemuda, dan ia sering kali menugaskan mereka dengan tanggung jawab besar. Banyak dari pemuda-pemuda tersebut ditugaskan oleh Rasulullah untuk memimpin sebuah tentara. Padahal di dalam tentara tersebut terdapat senior-senior kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Rasulullah memberikan mandat atau memberikan arahan, memberikan perintah, memberikan amanah kepada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Abi Ruwahah untuk memimpin tentara dalam pertempuran di Mu'tah, dan menyuruh Usamah bin Zaid untuk mengambil alih kepemimpinan tentara Islam pada invasi ke Romawi. Padahal saat itu usia Usamah masih 18 tahun. Rasulullah juga pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim ketika ia masih dalam usia muda. Sumanastamir tahtajul ummah ila syabab al-qawiyil jiddi alladhi yu'ti akthara mimma ya'khudh, wala tahtajul ila syabab al-kaslan alladhi yahtamu bi ta'amihi wa madharihi faqat wala yuhibbul amal wal ata'i. Kama tahtajul ummah ila quwwati syabab tahtaju ila khibrati syuyukh hatta tataqaddama al-bilad. Wa tukhti'ul ummah idza i'tamadat ala quwwati syabab wahdahum wa ahmalat khibrati syuyukh, wa hadha ya'ni an takuna hunaka alaqatun thayyibatun baina jami'i afradil mujtami'i, kibarun wa saghiran, rijalan wa nisaan, hatta taswir al-ummah ila ma turid. Sebuah bangsa membutuhkan pemuda yang kuat, serius, dan memberi lebih daripada yang ia terima. Sebuah bangsa tidak membutuhkan pemuda yang malas, yang hanya peduli dengan makanan dan penampilannya saja. Dan sebuah bangsa juga tidak membutuhkan pemuda yang tidak suka bekerja dan tidak suka memberi. Seperti halnya butuhnya sebuah bangsa pada pemudanya, sebuah bangsa juga membutuhkan pengalaman para tetua supaya kemajuan bangsa dapat tercapai. Akan sangat keliru jika sebuah bangsa hanya mengandalkan atau hanya bertumpu pada kekuatan para pemuda saja dan mengabaikan pengalaman-pengalaman dari para tetua. Nah, kesimpulan dari uraian di atas adalah harus ada hubungan yang baik antara semua anggota masyarakat, yang tua ataupun yang muda, baik laki-laki ataupun perempuan, agar tujuan sebuah negara tersebut dapat tercapai.
ثم نستمر إلى الموضوع الثاني وهي أركان الإسلام 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا تعريف بأركان الإسلام. وأركان الأول وهو الشهادة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وهما مفتاح دخول الإسلام فمن قالهما فقد دخل في الإسلام. Rukun Islam ada 5. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi: mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan haji ke Baitullah dan puasa Ramadan, dan inilah pengertian rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, 2 kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan mereka adalah kunci masuk Islam. Maka setiap orang mengucapkannya, maka mereka masuk ke dalam Islam. Baik, nastamir ila arkanus tsani wa hiya shalah. As-salatu hiya umududdin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa umuduhus shalah. Wa dirwata sanamihil al-jihad fi sabilillah. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Was-salatu khamsun. As-salatul fajri wal dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isya'i. Was-salat awqatun muayyanatun. Qala ta'ala, inna as-salah kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Dan rukun Islam yang kedua yaitu salat. Salat adalah tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, perintah utama dan tiangnya agama adalah salat, dan tingkat tertinggi yang menonjol dalam berjuang di jalan Allah. Dan dia perkara pertama yang diperhitungkan atas hamba di hari kiamat adalah salat. Apabila baik, maka semua amalannya akan baik, dan apabila salatnya buruk, maka semua amalannya akan buruk. Dan salat dibagi menjadi 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan salat tersebut dilakukan pada waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Wa arkanus salis az-zakah. Az-zakatu huwa ma yakhrujul muslimi minal mali ilal fuqara'i. Qala ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tudhiruhum wa tazkihim biha. Dan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah perbuatan dikeluarkannya harta dari seorang muslim untuk orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikannya. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Summa nastamir ila arkanur rabi' wa hiya as-siyam. As-siyam huwa an yatrukal insan syahawatil batni wal farji minal fajri ila ghurubi syamsi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa lisiyami ajrun 'azimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu min taqaddama min dambihi. Dan rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa adalah sesuatu yang menghilangkan manusia dari syahwat perut dan kemaluan mulai dari fajar terbit matahari sampai terbenamnya matahari.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Istamid ila al-kanul al-akhir al-kanul al-khamis wahia al-hajju. Al-hajju wa yakunu fi makah al-adai al-manasik. Qala ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti wa man istata' ilaihi sabila wa yajibu al-hajju ala al-muslimi marratan wahidatan fil umrihi liman istata'a ilaihi sabila. Rukun yang kelima yaitu haji. Haji dilaksanakan dari kota Makkah untuk menjalankan peribadatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Dan kewajiban haji bagi seorang muslim adalah 1 kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya. Tayyib hatahunna minni, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.